Gimana perjalanannya? Alhamdulillah lancar, cuma ada macet sedikit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Monggo. Mari, Pak. Mari. Banyak karyawan lain lagi tadi. Seperti inilah kayak ruang dan kondisinya di ruang redaksi kita. Alhamdulillah, saya bisa masuk di ruangan ini. Jadi yang biasanya hanya ngelihat di TV, sekarang tahu gimana dapurnya. Mudah-mudahan ini menjadi pekerjaan yang sekaligus adalah ibadah bagi kita karena Allahumma memberikan amin. informasi, ilmu kepada umat sehingga umat lebih cerdas dan lebih juga keterlibatan di dalam membangun bangsa ini. Amin, amin. Kiai, komitmen Metro TV adalah menyajikan sebagai TV berita adalah menyajikan berita terbaik selama 24 jam penuh. Nah, ini di sini dibutuhkan dedikasi dari teman-teman untuk berkarya kadang-kadang melebihi dari waktu jam kerja. Sering mereka lembur, kadang-kadang menomorduakan keluarga. Nah, seperti apa Rasulullah SAW ini membagi waktunya antara ibadah dengan Allah, antara umat dan juga keluarganya, Kiai? Tafadhol. Ya, memang waktu ini sesuatu yang paling mahal. Yang tak bisa dibeli adalah waktu. Oleh karena itu, Rasulullah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bahkan ketika bicara soal waktu, bukan berapa lamanya, tetapi seberapa efektif kita menggunakan waktu. Namun kembali kepada cara Rasulullah SAW membagi waktu, dibagi menjadi 3. Ada waktu untuk bagaimana mendapatkan ridho dari Allah dengan cara ibadah dan mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua adalah waktu untuk umat, waktu untuk bekerja, waktu untuk masyarakat. Yang ketiga adalah waktu untuk keluarganya. Dibahas satu-satu, Kiai. Ya, Tafadhol. dari kita kepada Allah, Rasulullah membuktikan dirinya bahwa dirinya adalah ingin menjadi hamba yang bersyukur meskipun dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Ia sholat sampai bengkak kakinya. Masya Allah. Dan Rasulullah lakukan itu dalam rangka mendekatkan diri meskipun dirinya sudah dekat, tapi dilakukan hal itu. Banyak hal yang Rasulullah lakukan seperti hanya berjuang sampai dia mendapat tantangan sekian banyak, itu adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang Rasulullah Mustafa pilihan aja masih terus taqarrubun ilallah, ya, Kiai. Ingin menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur ya. Maka profil kita untuk menjadi makhluk yang baik ya meniru Rasulullah. Nah, baru yang kedua, bagaimana kepada umat. Kita bisa melihat sejarah hidup Rasulullah SAW mulai dari kecil, umur 12 tahun dia sudah bekerja, mengikuti pamannya Abu Thalib yang melakukan bisnis ekspor dan Tijarah, impor. ya, Kiai, Ekspor dan bahkan, ya. impor karena dari kota Mekah ke Syam itu meliputi ya Lebanon, juga di Palestina, juga di Syria, dia sudah melakukan ekspor impor. Dan pada saat juga masih kecil Rasulullah SAW juga sebagai pengembala kambing, sebagai jasa bagi orang yang banyak kambingnya. Jadi memberikan pakan, memberikan bagaimana mengembala kambing, yang itu dia mendapatkan upahnya. Dan pada saat sudah dewasa, Rasulullah juga bisnis kerjasama dengan Siti Khadijah, yang akhirnya Siti Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah dengan jujurnya dan pandainya berbisnis. Nah, ini Rasulullah lakukan bagaimana bisa menghidupi dirinya sendiri, karena jihad itu salah kalau kita maknai hanya bahwa dia Angkat itu senjata. perang, membunuh orang, tidak. Jadi ada suatu saat di zaman Rasulullah SAW, Salah. ada anak muda jalan datang dari lembah begitu, lalu sahabat mengatakan, tuh anak muda potensinya bagus, badannya kuat, tapi sayang hanya dipakai untuk mencari kayu bakar, hanya dipakai untuk mencari ya nafkah. Kenapa nggak dipakai jihad di jalan Allah? Nabi mengatakan, apakah Anda kira bahwa jihad di jalan Allah itu hanya perang saja atau membunuh orang? Kita itu berperang karena kita diserang, bukan kita yang menyerang. Nah, Rasul mengatakan, man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah, wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah, wa man sa'a ala mukasirin fa fi sabilih syaitan. Karena kerja itu untuk orang tuanya, lalu bekerja itu adalah untuk keluarganya. Dan ia biar lebih bermartabat, maka itu fisabilillah di jalan Allah. Masya Allah. Oleh karena itu waktu yang kedua yang dilakukan oleh Rasul adalah untuk bekerja ya. Dan ini harus kita pikirkan berapa lama dengan keluarga atau seberapa efektif dengan keluarga. Quality time ya. Kita sekarang mungkin waktunya bisa lama 5 jam, tapi dengan anak jarang interaksi. Kenapa? Sibuk dengan media sosial, sibuk dengan smartphone-nya. Tapi kita hanya 1 jam, 2 jam tetapi efektif dengan keluarga. Rasulullah melakukan
interaksi dengan cucunya, dia main kuda-kudaan. Nabi melakukan interaksi dengan keluarganya, dengan istrinya dengan cara ngobrol, diskusi. Nah, mungkin kita bisa pertimbangkan antara pembagian waktu yang memang waktunya itu lama dengan bagaimana memanfaatkan waktu yang sebentar itu tetapi efektif. Jadi ada soal quality time, ada berkenaan dengan soal short atau long term-nya ini dengan keluarga kita. Sekali lagi kuncinya tadi adalah keseimbangan, bekerja juga jangan sampai lupa keluarga, apalagi lupa Allah ya. Masya Allah, ya betul. Itu harus ingat bahwa pekerjaan itu juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taib Kiai ini masih membahas tentang dunia kerja. Nah, kita saksikan di sini teman-teman saya juga ada dari wanita, golongan wanita Kiai. Dalam Islam sendiri, hukum bagi seorang wanita berkarir seperti apa ya? Dalam Islam tidak ada bedanya antara laki dan perempuan. Yang membedakan hanya takwanya. Begitu juga dalam bekerja, tidak ada bedanya laki dan perempuan. Tapi memang yang berkewajiban memberi nafkah di dalam keluarga itu adalah laki-laki. Tapi ketepatan dalam keluarga mempunyai single parent, dalam keluarga memang laki-lakinya tidak bisa bekerja, perempuan mau umpamanya bekerja demi keluarganya itu boleh-boleh saja. Yang penting antara laki dan perempuan adalah mereka bisa menjaga diri, jangan sampai ada fitnah, ikhtilat ya, campur, tempat-tempat sepi. Apalagi sampai berkholwat gitu ya. Sampai berkholwat itu yang tidak boleh. Tapi dia bekerja untuk menafkahi dirinya dan membantu umpamanya dengan kewajiban suami yang beri nafkah dan tetap bekerja profesional. Islam menganjurkan hal itu. Jadi tidak berarti perempuan itu dibelenggu, tidak. Kalau kita mengaca kepada sejarah Nabi Muhammad SAW itu nikah dengan seorang pedagang. Siti Khadijah binti Khuwailid itu adalah seorang perempuan yang dikenal di Arab pada saat itu, saudagar perempuan yang sudah bisnis ekspor impor. Terakhir sebelum menikah itu Siti Khadijah mengutus asistennya namanya Maisarah bersama dengan Rasulullah untuk bisnis ke Syam itu. Yang penting tadi koridor-koridor Islam tetap dijaga dan juga tidak lupa diri tadi seperti itu ya. Dan juga bagi perempuan karena memang lebih dekat kepada perempuan jangan lupa keluarga. Kita tahu bahwa anak itu lebih dekat pada perempuan mulai dari hamil, menyusui sehingga memang anak lebih banyak membutuhkan ya, memerlukan kepada seorang ibu. Oleh karena itu pandai-pandailah membagi waktu. Baik ya. Tadi Theo sudah sedikit banyak menyaksikan ruang pemberitaan Metro TV. Kita akan coba saksikan melihat-lihat bagaimana situasi di ruang yang lain dari Metro TV ini ya. Tafadhol. Dunia bekerja ini bukan karena kita ingin mendapat uang semata ya, tetapi bekerja itu adalah tugas kita. Tugas sebagai manusia di muka bumi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.